Talqin mayit yang mayitnya masih hidup sedang sekarat itu disepakati oleh seluruh ulama, hukumnya tapi mentalkin mayit yang sudah dikubur, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan mubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, talqin mayit itu ada dua. Ada talqin mayit yang masih hidup, artinya dia belum meninggal, baru jadi calon mayit. Ketika dia sedang sakaratul maut, maka sunnah untuk ditalkinkan. Itu namanya talqin mayit yang belum meninggal. Yang kedua, ada talqin mayit yang sudah dikubur. Nah, ini dua konteks yang berbeda dan hukumnya pun tidak sama. Yang pertama, talqin mayit sebelum meninggal dunia. Para ulama sepakat bahwasanya talqin mayit sebelum dia meninggal dunia hukumnya sunnah. Ya. Bahkan NU, Muhammadiyah, Salafi sepakat bahwasanya talqin tersebut hukumnya sunnah. Bisa dilihat di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kata Nabi, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian di dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di alam dunia ini adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ada kisah tentang Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Jadi satu ketika beliau sedang sakaratul maut. Lalu ulama-ulama yang ada di sekeliling beliau ingin mentalkinkan beliau. Tapi para ulama malu. Akhirnya mereka membacakan hadis tadi, sahih riwayat Imam Abu Dawud. Dan mereka membacakan hadis beserta sanad-sanadnya. Ulama yang pertama menyebutkan sanadnya, kemudian tidak sampai selesai dilanjutkan oleh ulama kedua, tidak sampai selesai dilanjutkan oleh ulama ketiga, tidak sampai selesai dilanjutkan ulama keempat, sampai akhirnya Abu Zur'ah yang melanjutkan dan membacakan hadisnya. Kata Abu Zur'ah yang sedang sakarat, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir ucapannya di alam dunia ini adalah tiada Tuhan selain Allah. Ini baru sampai situ, hadisnya belum selesai, tiba-tiba Imam Abu Zur'ah pun meninggal dunia. Beliau wafat ketika itu. Lalu ulama-ulama yang di sampingnya melanjutkan hadis tersebut, dakhalal jannah, niscaya dia masuk surga. Ini luar biasa sekali ya. Jadi orang biasanya ditalkin cuman menyebutkan la ilaha illallah, meninggal. Nah ini kalau Imam Abu Zur'ah sampai menyebutkan hadisnya. Kemudian ketika menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah, meninggal dunia. Lalu ulama di sekitarnya melanjutkan dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Ini kita mudah-mudahan termasuk orang yang akhir kalam kita adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kudu dibiasakan dari sekarang ya, zikir la ilaha
illallah. Atau bukan zikir la ilaha illallahnya, tapi esensi dari zikirnya, seperti rajin beribadah, melawan syahwat, melawan nafsu. Itu kan esensi, maqasid, tujuan dari kalimat la ilaha illallah. Karena kata Nabi begini dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullu abdin yub'atsu ala ma mata alaih. Apa maknanya? Kata Imam Al-Munawi, ai yamutul insan ala ma asya alaih. Seseorang itu akan mati dalam kondisi sebagaimana kebiasaan saat dia hidup. Jadi jika saat hidup kebiasaannya adalah taat kepada Allah, maka niscaya dia mati dalam keadaan taat, dalam keadaan menyebut la ilaha illallah. Tapi sebaliknya, kalau kebiasaan hidupnya adalah maksiat, maka dia akan mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Makanya jangan heran ada orang yang matinya dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena semasa hidupnya kebiasaannya mabuk. Jangan heran juga ada orang yang mati di pangkuan seorang pelacur lagi zina. Kenapa? Karena kebiasaan hidupnya zina. Jadi seseorang itu akan mati dalam kondisi sebagaimana kebiasaan hidupnya. Makanya yuk kita biasakan taat ibadah kepada Allah. Ya walaupun hidup kita tidak bisa terlepas dari maksiat, betul gak? Maksiat jalan, tapi taat ibadah harus lebih jalan. Kan begitu ya konsepnya ya. Misalkan dalam sehari maksiat 20%, taatnya 80%. Begitu ya, harus lebih dominan taatnya, harus lebih banyak ibadahnya daripada maksiatnya. Dan kalau belum bisa seperti itu, misalkan maksiat masih lebih banyak, maksiat masih 80%, ibadah cuma 20%, minimal ada niat untuk berubah. Ya Allah, bulan depan saya pengen yang tadinya 80-20, saya pengen minimal 50-50 dah. Ya, di bulan depan akhirnya dia berusaha, maksiatnya 50%, ibadahnya 50%. Istiqomah dulu dah, ya, 50-50. Nanti bulan depannya niat lagi, ya Allah saya pengen balik keadaan 80-20. Insya Allah matinya husnul khotimah. Jadi biasakan zikir la ilaha illallah atau esensinya, yaitu taat kepada Allah. Insya Allah kita pun bisa mati seperti Al-Imam Abu Zur'ah. Akhir kalam di alam dunia ini adalah la ilaha illallah. Nah jadi seperti itu ya, itu talqin. Jadi orang yang sedang sakaratul maut, maka dianjurkan untuk ditalqin. Saudara kita sedang sakaratul maut, kita datangi dengan suara lirih, suara pelan, dekat dengan telinganya. Kita talqinkan, kita diktekan, la ilaha illallah. Seperti itu. Nah, talqin seperti ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Nah, yang ada perbedaan pendapat adalah talqin setelah jenazah dikubur. Jadi merupakan adat, tradisi, kebiasaan kita. Setelah mayit selesai dikubur, maka ada orang hidup yang mentalkin. Ya fulan, ibna fulan, udhkuril ahdalladzi bainaka wa bainahu. Sampai akhir kalimat talqin. Itu namanya mentalkin mayit yang sudah meninggal dunia, yang sudah dikubur. Bagaimana hukumnya? Para ulama berbeda pendapat. Bisa dilihat di dalam Al-Fatawa Al-Kubra karangan Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan setidaknya ada 3 pendapat tentang masalah talqin mayit yang sudah dikubur. Pendapat pertama al-istihbab. Artinya sebagian ulama mengatakan sunnah
mentalkin mayit yang sudah dikubur. Yang kedua, al-karohah. Artinya apa? Sebagian ulama mengatakan bahwa makruh, bid'ah, mentalkin mayit yang sudah dikubur. Kemudian yang ketiga, al-ibahah. Artinya apa? Sebagian ulama lagi mengatakan boleh mentalkin mayit yang sudah dikubur. Jadi pendapat ada berapa? 3. Sunnah, makruh, boleh. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah melanjutkan wahada a'dalul aqwal. Pendapat yang ketiga yang mengatakan boleh itu adalah pendapat yang moderat, yang tengah-tengah. Yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan makruh, yang tengah-tengah boleh. Dan itulah yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, boleh mentalkin mayit yang sudah dikubur. Nah, kemudian siapa yang mengatakan sunnah? Yang mengatakan sunnah pertama, seluruh ulama madhab Syafi'i. Yang kedua, seluruh ulama madhab Hambali. Yang ketiga, sebagian madhab Hanafi. Yang keempat, sebagian madhab Maliki. Jadi kalau Syafi'i Hambali semuanya, kalau Hanafi Maliki sebagian, ya. Nah, itulah ulama-ulama yang mengatakan sunnah mentalkin mayit yang sudah dikubur. Mana dalilnya? Bisa dilihat di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, atau di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab masih dikarang Imam Nawawi. Salah satu hadisnya adalah hadis Abu Umamah, riwayat Imam Tobroni. Jadi kata Nabi, idza mata ahadun min ikhwanikum, apabila ada yang mati salah satu di antara kalian, fasawwaitumut turaba ala qabri, kemudian proses pemakamannya sudah selesai, falyakum ahadukum ala ra'si qabri, maka hendaklah salah satu di antara kalian berdiri di sisi kepalanya, kepala kuburan maksudnya, ya. Summa liyakul, kemudian hendaklah membaca bacaan ini, ya fulanu ibna fulanah, wahai fulan bin fulan, ya. Fa innahu yasma'uhu wa la yujibu. Kata Nabi, mayit yang sudah dikubur itu mendengar bacaan talqin, tapi sayangnya dia tidak bisa menjawab. Hadis riwayat Imam Tobroni. Kemudian kata Imam Nawawi, walaupun hadis ini lemah, dhaif, tapi hadis ini masih bisa diamalkan di dalam Fadhailul A'mal. Sampai sini paham ya? Ini golongan yang kedua yang mengatakan bahwa talqin mayit hukumnya apa? Sunnah. Yang ketiga ada yang mengatakan talqin mayit hukumnya makruh. Siapa? Sebagian mazhab Maliki. Tidak semuanya ya, sebagian saja. Bisa dilihat di dalam Syarhur Risalah yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab bin Ali Al-Baghdadi. Di sana dikatakan bahwa makruh mentalqin mayit yang sudah dikubur, karena tidak dilakukan di zaman Nabi, tidak juga dilakukan di zaman para sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi ini dilakukan oleh sebagian sahabat yang lainnya, seperti Abu Umamah Al-Bahili dan Ibnul Asqa. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya talqin mayit ada berapa? 2. Mayit yang sedang sekarat dan mayit yang sudah dikubur. Talqin mayit yang mayitnya masih hidup, sedang sekarat, itu disepakati oleh seluruh ulama. Hukumnya Tapi mentalqin mayit yang sudah dikubur, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan mubah. Sampai sini paham ya?